Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Kiai Said Akil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU, memang terkenal sangat tegas, termasuk tegas terhadap kelompok-kelompok radikal di tanah air ini. Ada banyak sekali video yang menunjukkan sikap tegasnya Kiai Said Akil Sirot ini. Dan salah satu sikap tegasnya adalah seperti yang ada di video singkat berikut ini. Kita simak dulu. Saya ingin mohon pada Bapak Boy, BNPT, agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut isinya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, impres dari Presiden. Terima kasih, itu dari dulu. Oke. Oke ya, itu sikap tegas Kiai Said Akil Sirot meminta kepada Presiden Jokowi, kepada BNPT agar membuatkan payung hukum yang tegas untuk pelarangan aliran atau ideologi Salafi, Wahabi, Khilafah. Tegas sekali. Ya, itu memang yang sebenarnya banyak diharapkan oleh bangsa Indonesia ini. Karena aliran-aliran tersebut sampai hari ini di Indonesia masih tumbuh subur. Orang yang mempromosikan khilafah juga masih kendel, masih berani. Bahkan pernah kan beberapa waktu lalu menyampaikan lewat sebuah video, ingin menyampaikan proposal khilafah kepada Mahfud MD gitu ya, pentolan-pentolan HTI gitu ya. Pernah juga di Jogja, di dalam gedung DPRD gitu. Karena memang belum ada payung hukum yang melarang aliran ini menyebar. Wadahnya memang sudah dibubarkan, yakni HTI, FPI, kedua ormas yang sudah dilarang ini kan karena diantaranya menginginkan tegaknya khilafah di Indonesia ini. Menginginkan tegaknya khilafah sama dengan ingin merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan ketegasan sikap usulan dari Pak Kiai Said Akil Sirot ini didengarkan oleh Pak Presiden Jokowi, didengarkan oleh para pengambil kebijakan penting di negara ini. Karena ini memang sangat urgen hari ini. Dengan tidak tegasnya negara melarang penyebaran ideologi radikal ini, saya sebut ideologi radikal, karena dengan ideologi itu kemudian orang, kelompok mereka mudah mengkafirkan manusia lain. Tidak hanya manusia yang berbeda agama, tapi juga umat lain yang sesama muslim. Kalau tidak paham, tidak sepaham dengan mereka disebut kafir, musyrik, bid'ah, tauhid, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian sikap radikal muncul. Karena dianggap kafir, tauhid, musyrik, dan lain sebagainya, sampai kemudian kepada halal darahnya, halal hartanya, diperangi dan lain sebagainya, jihad, mujahid. Lalu negara lagi aman-aman lagi gini kok jihad dapur yang jeblok bukan ya. Kalau di kuduk ndase. Nah, sekali lagi ini sikap tegas yang sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Bangsa yang memiliki banyak sekali perbedaan, baik berbeda agama, berbeda suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Itu harus kita lindungi bersama, harus diwadahi dengan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
dalam wadah NKRI. Wadah ini, bingkai ini akan menjadi kuat ketika benalu-benalu di sekitarnya disingkirkan, dibuang jauh-jauh. Karena ideologi radikal ibarat benalu, ingin merusak bingkai ini, ingin merusak wadah ini, wadah NKRI. Kalau kita memupuk ibarat tanaman ya, ibarat NKRI ini adalah pot bunga besar. Kita memupuk persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, moderasi beragama dan tetek bengek. Tetapi kemudian rumput-rumput benalunya dibiarkan merubungi pot. Apakah kira-kira tanaman Bhinneka Tunggal Ika ini bisa tumbuh subur? Tentu akan terganggu oleh benalu-benalu kurang ajar itu. Dan hanya satu cara, bagaimana membersihkan pot NKRI ini, membersihkan rumah besar NKRI, menguatkan Bhinneka Tunggal Ika ini, hanya dengan satu cara, pangkas benalunya. Karena memang hanya itu. Untuk mengatasi benalu tidak bisa, benalu dicampur, satukan dengan tanaman asli. Untuk mengatasi benalu hanya ada satu cara, pangkas. Buang jauh-jauh, larang ideologi Salafi Wahabi Takfiri, larang ideologi radikal, larang seluruh paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian maka kita semuanya, tanaman di rumah besar NKRI, bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini akan bisa tumbuh subur tanpa ada rumput-rumput pengganggu, tanpa ada monster-monster yang senantiasa mengancam keutuhan kita bersama. Dan dengan demikian, aparat keamanan, Densus 88, polisi juga kemudian bisa bertindak cepat tanpa harus berpikir panjang ketika ada orang kelompok yang mempromosikan khilafah, sikat, tangkap, lempar ke Nusa Kambangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Saya ingin mohon pada Bapak Boy, BNPT, agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, impres dari Presiden. Terima kasih, itu dari dulu. Oke.